adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik di rumah masing-masing tetap sehat dan semangat ya. Oke, baik, hari ini kita akan memulai acara ibadah kita. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena pada saat ini kami masih dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengadakan ibadah online kami ini. Bapa, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, Bapa berkati juga kami anak-anak-Mu ini agar tertib dalam mengadakan acara ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu kita akan menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, selamat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, selamat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita ulang sekali ya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, selamat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, selamat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Baik adik-adik sekolah minggu, masih semangat kan? Sekarang kita lanjutkan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus anak yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sukacitaku kini penuh. Baik adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita kali ini tertulis dalam
Amsal 2 ayat 10. Beginilah firman Tuhan, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Sekali lagi kakak bacakan, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Demikian firman Tuhan. Selamat menghafal adik-adik. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu lagu pujian, Firman Tuhan Ku Dengar. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami Tuhan bersyukur di saat ini di mana Tuhan kami masih boleh hidup, kami masih boleh tinggal bersama keluarga kami masih boleh beribadah Bapa bersama-Mu, sekalipun Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa, terima kasih Tuhan Kau mengizinkan kami untuk menyanyikan lagu puji-pujian untuk-Mu. Biar kira Tuhan lagu yang kami nyanyikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan terlebih buat saat ini di mana kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu boleh mendengarkannya dengan tertib, dengan sukacita dan sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan kiranya Tuhan Yesus yang memampukan kami, sekalipun kami masih muda, kami masih kecil, untuk boleh mengerti, memahami, serta mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan yang berfirman melalui kakak guru sekolah minggu kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Sekolah minggu kami semuanya, kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Dan sekarang dengan Kak Ori, ayo adik-adik buka Alkitabnya, mari kita baca firman Tuhannya bersama-sama. Firman Tuhan untuk hari Minggu ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat 23. Nah, Kak Ori akan baca ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, dan tema untuk kita hari Minggu ini adalah antara kebutuhan dan keinginan. Ayo, ada dua hal. Nah, adik-adik, apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu yang bermanfaat, dibutuhkan dan harus didapatkan oleh seseorang. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan namun belum tentu dibutuhkan. Ya, jadi mungkin sifatnya dibutuhkan itu harus, sedangkan yang diinginkan tidak harus, boleh menunggu.
ya. Nah, jadi adik-adik kami coba sebutkan contoh dari kebutuhan dan keinginan. Ya. Contoh kebutuhan adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan salah satu kebutuhan kita sebagai orang yang percaya adalah beriman kepada Tuhan Yesus. Sedangkan contoh keinginan adalah model baju yang baru, sepatu dengan harga yang mahal, atau model rambut yang lebih cantik, warna kutek, rumah yang lebih besar, atau mungkin sekolah yang lebih baik. Jadi itu adalah contoh keinginan. Nah, adik-adik, Tuhan mau ajarkan kita sebagai anak-anak yang percaya untuk berusaha, untuk rajin dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Contohnya, kalau kita mau makan, yang pastinya kita harus kerja supaya dapat uang dan kita bisa boleh makan. Kalau kita mau nilai yang bagus, ya apa yang harus kita lakukan? Harus rajin belajar, ya. Jadi kalau kita ingin sesuatu, kan tadi Tuhan ajarkan kita untuk berusaha. Nah, aku mau lakukan apa saja. Contohnya nih, ini contoh yang tidak benar ya. Aku mau makan. Caranya ngapain kerja? Aku mencuri saja. Nah, kita bisa mencuri, kita bisa mencuri. Tapi setelah kita mencuri dan makan hasil curian itu, apakah itu menjadi kesehatan bagi kita? Tidak, bahkan mungkin kita bisa sakit karena caranya salah. Nah, atau mungkin seperti tadi, aku mau nilai yang bagus tapi aku malas belajar. Caranya mencontek. Mencontek kan cepat, Kak. Nah, mungkin kita bisa dapat nilai yang bagus. Tapi adik-adik kami yang baik, percayalah bahwa nilai yang kita dapatkan dengan mencontek itu sama dengan mencuri juga, karena itu milik orang lain. Itu tidak akan menjadi hasil yang baik bagi kita. Atau bisa jadi saat kita mencontek, tiba-tiba gurunya lihat kita bisa dapat nilai 70 dengan hasil kita sendiri, tetapi karena ketahuan mencontek, gurunya langsung ambil tugasnya, ambil kertasnya, lalu kita hanya mendapatkan nilai 5. Nah, kenapa? Karena cara kita yang salah. Jadi, jika kita membutuhkan sesuatu atau menginginkan sesuatu, kita harus berusaha. Dengan apa? Dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Kak, bagaimana caranya ingat apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang boleh, apa yang enggak? Ayo, caranya kita harus belajar dari membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Nah, kita akan tahu, yang ini Tuhan boleh, yang ini Tuhan gak boleh. Lalu, Tuhan mau ajarkan kita, adik-adik, untuk boleh bersabar. Kak, aku udah makan, tapi aku, Kak, aku punya baju yang bagus, Kak. Modelnya begini, Kak. Jadi aku mau dapatkan dengan model yang bagus, yang paling baru, Kak. Ini branded, baru datang. Aduh, caranya gimana ya? Aku curi uang mama, atau nanti ketahuan. Aku paksa mama aja deh. Aku marahin mama, ngambek supaya nggak sekolah. Pasti mama beliin. Nah, adik-adik, itu juga cara yang salah. Kita tidak bersabar. Kalau kita bersabar, contohnya kita tetap berusaha belajar dengan baik, kita membantu mama papa di rumah, siapa tahu orang tua kita suatu saat akan belikan sesuatu yang kita inginkan itu, walaupun kita tidak bilang, ya. Jadi Tuhan juga bekerja dalam hidup kita kalau kita mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, ya. Jadi karena tadi kita nggak usah, aku harus tunggu mama papa aku supaya nanti boleh menabung beli baju itu ya buat aku. Jadi sabar menunggu ya adik-adik, karena semuanya ada waktunya, ya. Ada waktu beli baju baru, ada waktu beli pensil baru. Kak, pensil aku ini udah lama, udah buruk, aku mau pensil yang baru lah.
Boleh Kak? Boleh adik-adik, itu tidak salah. Menginginkan atau membutuhkan sesuatu tidak salah. Namun boleh nggak ya Kak, aku paksa mama aku harus beli malam ini juga nih, supaya besok boleh aku bawa ke sekolah, jadi teman-teman aku tahu. Nah, apakah itu benar? Nah, itu jadi salah. Kenapa? Itu jadi memaksa, tidak sabar. Itu juga salah satu contoh hal yang Tuhan tidak suka. Ya, adik-adik. Jadi kita walaupun masih kecil, kita harus belajar untuk bijaksana. Bijaksana dalam memikirkan caranya gimana ya Kak? Kalau ini benar nggak? Ini salah nggak? Atau lebih bersabar ya, menunggu, karena tidak semua yang kita inginkan itu harus tercapai dalam waktu yang kita inginkan juga. Aku mau detik ini juga. Nah, adik-adik nggak boleh ya. Jadi anak Tuhan itu juga harus sabar ya. Karena kita percaya apa yang kita butuhkan dan kita inginkan boleh kita dapatkan jika itu memang menjadi hak kita. Ya adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan mencukupkan, memberikan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan selagi kita mau berusaha. Berusaha dengan cara yang baik pastinya. Nah, adik-adik kami yang baik, marilah kita menjadi anak-anak yang mencerminkan apa yang difirmankan oleh Tuhan ya. Salah satunya adalah dengan menunjukkan cara kita dalam berusaha dalam hidup dengan baik, tidak menghalalkan segala cara yang buruk untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau mungkin yang kita butuhkan ya. Jadi kalau mau rumah yang udah punya rumah nih, mau rumah yang lebih besar, yang lebih bagus, ya kita harus bekerja lebih giat lagi. Udah dapat nilai 80, mau dapat 90, mau dapat 100, bahkan mau jadi juara umum, bisa, boleh. Nah, caranya ya harus belajar dengan giat. Jadi belajarnya biasanya cuma 1 jam satu hari, lebihin lagi di rumah harus belajar 2-3 jam. Tapi tidak boleh memaksakan diri ya adik-adik, nanti jadi sakit. Itu juga caranya tidak benar. Nah, jadi kalau mau ke lereng, mungkin kita mau ke lereng yang bagus. Nah, caranya apakah mencuri? Tidak. Apakah memaksa mama harus beli? Tidak juga. Kita boleh berusaha, caranya gimana ya, aku mau beli kelereng yang itu, kelerengnya bagus sekali. Caranya kita boleh menabung dengan menyisihkan uang saku yang diberikan oleh orang tua kita. Jadi semua itu ada caranya yang benar ya, tidak boleh memilih cara yang salah. Oke adik-adik kami yang baik, Kak Ori percaya semua anak-anak sekolah minggu kita itu pasti mampu, pasti mau melakukan hal yang baik dalam mendapatkan apa yang diinginkannya. Semoga kita sama-sama berusaha untuk boleh berpegang kepada firman Tuhan dan pastinya melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita mari bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik dalam surga buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, biarlah kira Tuhan firman-Mu mengajarkan kami agar menjadi anak yang bijaksana, yang sabar dalam berusaha Tuhan mendapatkan apa yang kami butuhkan dan kami inginkan. Boleh Tuhan kami capai. Bapa kami yang baik, mampukan kami ya Tuhan sekalipun kami masih muda untuk melakukan hal itu. Ampunkan Tuhan dosa kami terlebih dahulu agar kami layak Bapa di hadapan-Mu dan menerima berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita kembali bernyanyi lagu Masa Depan Sungguh Ada. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah
maju, maju. Masa depan sungguh harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Sama-sama belajar. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh cerah, harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh cerah, harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Dari sekolah minggu, saat ini kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sehingga kami boleh berkumpul beribadah di rumah kami masing-masing di setiap minggunya. Bapa yang baik, mari Tuhan berkati, Tuhan pulihkan negeri kami. Tuhan juga boleh berkati kami anak-anak sekolah minggu, baik dalam dunia pendidikan maupun di lingkungan sekitar kami. Mari Tuhan jaga dan lindungi kami, kiranya kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik dalam 1 minggu ke depan. Itu semua karena berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Sebelum kita menutup acara ibadah kita akan satu lagu pujian, Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkatilah kami agar menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang bisa membanggakan dunia Bapa. Bapa, berkatilah kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi menjadi pelopor firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa